Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 49. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Setelah Ariel dan Reza selesai makan bersama, dia khawatir Randi dan yang lainnya akan membalas Reza setelah dia pergi. Jadi Ariel hanya bisa membawa Ariel bersamanya pergi ke rumah sakit, mengatur ulang ruangan VIP untuk Melanie, dan menyewa seorang perawat untuk merawatnya. Melanie sangat berterima kasih atas apa yang telah dilakukan Ariel untuknya. Ada tempat bagi Reza untuk beristirahat di ruangan VIP, sehingga dia dapat menyembuhkan lukanya sepenuhnya. Setelah melakukan semua ini, Ariel kembali ke rumah. Meskipun dia sudah mengetahui bahwa Lina tidak akan menyerah, tetapi ketika Lina pulang dan membiarkan Lina pergi tanpa melihat korbannya, Ariel sebenarnya tidak mengharapkannya. Kauri berjalan ke depan Ariel. Tidak peduli seberapa manja ibunya, dia bertanya pada Ariel, "Ariel, apa yang terjadi?" Ariel memberitahu Kauri apa yang terjadi hari ini. Saat Kauri mendengar penjelasan Ariel, dia sangat marah. Kauri tidak berharap ibunya begitu tidak masuk akal. Dan juga meminta Ariel untuk pergi dari rumah. "Bu, apakah kamu menyalahkan Ariel untuk masalah ini? Kapan kamu menjadi begitu tidak masuk akal?" Kauri berkata dengan marah kepada Lina. Lina duduk di lantai dan mulai menangis. Ini adalah siasatnya. Itu tidak masuk akal. Jadi dia hanya bisa bermain-main. "William, mengapa hidup saya begitu pahit? Kamu tidak ada hubungannya. Sekarang putri saya sudah besar dan menjanjikan. Dia sudah mulai memarahi saya. Apa yang saya lakukan dalam kehidupan terakhir saya?" Lina menangis dan tampil dengan baik. Ini begitu menyedihkan. Ubah ke sebelumnya. Ariel tidak peduli tentang siasat Lina. Kauri saat ini merasa bingung. Tetapi Ariel tidak akan menyerah pada masalah ini hari ini. "Bu, tahukah Anda apa yang terjadi di keluarga wanita parubaya yang ibu tabrak itu? Dia memiliki seorang putra dengan sindrom Down bawaan. Apakah Anda tahu bagaimana rasanya dilempari batu oleh tetangga setelah dia terluka dan putranya tidak dirawat?" Kata Ariel dingin. "Apa hubungannya denganku? Dia hanya memiliki putra bodoh yang datang untuk menabrakkan diri ke mobil. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang baik?" Kata Lina. Bahkan Kauri tidak bisa mendengarkan kalimat ibunya ini. Dan marah, "Bu, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Itu fakta bahwa ayah menelpon saat mengemudi, dan dia tidak hati-hati." Lina menangis lebih keras, dan juga meraung untuk melompat dari gedung. Ariel berkata kepada Kauri, "Aku bisa terbiasa dengannya dalam urusanku sendiri. Tetapi ini sama sekali tidak mungkin." Kauri tidak menyalahkan Ariel, dan bertanya, "Bagaimana keadaan wanita parubaya itu sekarang? Dan putranya?" "Saya mengantar putranya ke rumah sakit dan memesankan ruangan rumah sakit VIP. Sekarang dia baik-baik saja." Ketika Lina mendengar kata-kata bangsal VIP, dia langsung melompat dari tanah dan berteriak, "Ariel, kamu bahkan memesankan ruangan VIP. Apakah kamu menganggap diri kamu sebagai orang kaya? Apakah uang keluarga Wijaya saya bagimu untuk menyebarkan cinta? Bu, saya tidak menggunakan 1 sen pun dari keluarga Anda. Apa hubungannya dengan Anda?" Ariel berkata dengan muram, "Hehe, ternyata sayapmu sekarang mulai keras. Dan kamu membeli rumah yang rusak, dan sama sekali mengabaikanku. Kamu bisa melakukannya. Ariel, dengarkan aku. Aku tidak berharap kamu memiliki keberanian seperti itu." Lina berbalik dan melihat Kauri. Dia dengan tegas berkata, "Ceraikan dia. Jika tidak, kamu sudah bukan anakku lagi." Wajah Kauri pucat. Kesombongan dan ketidakwajaran Lina sekarang menjadi-jadi, bahkan Kauri tidak tahan dengan ucapan ibunya. Kondisi kehidupan keluarga baik. Bukan karena dia menjadi pemimpin proyek, tetapi Ariel mengeluarkan uang pribadinya sendiri. 2 mobil, dan 200.000 miliar dipinjamkan ke Albert.
Dan itu adalah semua uang Ariel. Bu, aku tidak akan menceraikannya. Jika kamu terus bersikap tidak masuk akal seperti ini, aku akan pindah dari rumah ini bersama Ariel, kata Kaori. Lina sangat marah. Dengan marah menunjuk Ariel dan mengutuk, kamu bajingan. Apa yang kamu berikan kepada putriku sampai dia melawanku seperti ini? Keluar, jangan pernah ada di hadapanku. Keluar dari rumahku. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Jangan berharap untuk mengandalkanku. Tinggal di rumah ini, Bu. Ariel membeli mobil. Dan 200.000 miliar yang dipinjam paman juga uang Ariel. Kenapa kamu mengusirnya? Kaori akhirnya tidak bisa menahannya dan mengatakan semuanya. Dia telah menanggung masalah ini untuk waktu yang lama. Dan dia tidak pernah membalas sakit hatinya kepada kita. Kaori tidak bisa melihat Ariel dipandang rendah oleh Lina. Lina terkejut. Bahkan William memiliki ekspresi yang luar biasa. Kamu bahkan sudah mulai berbohong padaku sekarang. Untuk membantunya berbicara. Kata Lina, apakah kamu percaya atau tidak? Ini adalah fakta. Kamu pikir aku benar-benar bisa mendapatkan begitu banyak uang di perusahaan? Apakah kamu pikir nenek dapat memaafkan jika aku korupsi? Kaori berkata dengan suara dingin, tanpa ekspresi. Ayah, menurutmu nenek tidak akan bisa mengetahui jika aku mengambil lebih dari 1 juta dari perusahaan? William tahu watak ibunya dari keluarga Wijaya. Dia secara pribadi melakukan masalah perusahaan. Bahkan jika dia menemukan beberapa masalah kecil, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Tetapi jumlahnya lebih dari 1 juta. Dia tidak pernah bisa mentolerirnya. Selain itu, tidak lama kemudian Kaori menjadi penanggung jawab. Dan memang tidak realistis untuk dapat menghabiskan lebih dari 1 miliar rupiah. Ini, William ragu-ragu. Tidak bisa berkata-kata. Kaori melirik Ariel dan berkata, jika bukan karena dia, mengapa ibu dan ayah bisa mengemudi mobil Audi? Jika bukan karena Ariel, di mana 200.000 miliar dipinjamkan kepada paman? Apakah ibu dan ayah benar-benar berpikir itu semua uang dariku? Lina diam tanpa berbicara. Ini seperti ditangkap tenggorokannya oleh seseorang. Mobilnya tidak ada lagi. Dia meminjamkan 200 miliar kepada Albert untuk membuat perbedaan. Itu sebenarnya milik Ariel. Apakah kamu sangat kaya? Lina bertanya pada Ariel dengan tidak percaya. Ariel tidak peduli apa yang Lina pikirkan tentang dia. Dia tidak pernah peduli tentang hal-hal ini. Memandang Kaori dan berkata, maukah kamu pindah ke rumah baru bersama saya? Meskipun Kaori belum melihat seperti apa rumah baru itu, dia mengangguk dan berkata tanpa ragu, ya, aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Kamu telah berada di rumah ini selama bertahun-tahun. Ariel tersenyum dan berkata, ibu, jika Anda bersedia untuk hidup bersama kami, aku tidak akan melarang. Jika Anda tidak ingin pindah, saya tidak memaksa. Suasana di rumah kaku. Kaori menarik Ariel keluar dari rumah. Lina duduk di sofa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia masih berpikir perkataan Ariel tidak benar. Dia bisa berguling-guling. Tapi mendengar perkataan Kaori barusan, dia tidak punya hak untuk tegak dan percaya diri. 200 miliar penuh. Kaori berkata itu uang dari Ariel. Tidak peduli dari mana uang itu berasal. Bagaimanapun juga itu adalah saku Ariel. William, apakah kamu percaya? Lina bertanya kepada William. Meskipun William menganggapnya luar biasa, Kaori bisa mendapatkan begitu banyak uang dari perusahaan. Dan sangat tidak realistis untuk memikirkannya. Saya tidak tahu. Tetapi memang tidak mungkin bagi Kaori untuk mendapatkan begitu banyak uang dari perusahaan ibu. Kata William, lebih dari 1 juta. Tidak banyak, kan? Lina sendiri merasa bahwa kata-kata seperti itu tidak realistis. Dan tampak malu. Kamu benar-benar hebat sekarang. Lebih dari 1 juta tidak terlalu banyak. Apakah kamu tahu jika uang ini benar-benar diambil dari perusahaan? Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi pada Kaori? William menggelengkan kepalanya dengan marah. Benar-benar tidak berdaya. Lalu kamu berkata, seperti apa rumah yang dia beli? Lina tiba-tiba menjadi tertarik. William sendiri merasa wajahnya tidak punya tempat untuk beristirahat. Baru saja dia mengusir Ariel dari rumah. Dan sekarang dia sedang memikirkan rumah yang dibeli Ariel. Lina, kamu benar-benar kurang ajar. Ah,
Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak menyukai rumah yang dia beli? Kata William. Lina memelototi William dan berkata, tentu saja. Dia telah tinggal di rumah kita selama 3 tahun penuh. Jadi sulit untuk tidak membiarkan ibu mertuanya menikmati berkah. Apakah dia menikmati berkah di rumah ini? Meskipun William tidak memiliki perasaan yang baik untuk Ariel, dia masih tahu malu tidak seperti istrinya ini alias Lina. Dalam hati William untuk wajah ini, aku lebih suka tinggal di rumahku yang rusak. Tentu saja, jika William tahu bahwa rumah yang dibeli Ariel berada di area villa puncak, dan itu adalah villa di lereng gunung, dia mungkin tidak tahu malu. Bagaimanapun, wajah penting, tinggal di villa di lereng gunung adalah kehormatan bagi semua orang. Bagaimana dia bisa begitu kaya? Ketika ayah menikahkan dia dengan putri kita Ariel hanya sendirian. Dia bahkan tidak memiliki kerabat ataupun keluarganya yang datang. Dia mengatakan identitasnya cukup misterius. Lina tidak tahu dan mulai merenungkan lagi. William menghela nafas dan berkata, jangan melamun. Jika dia benar-benar tuan muda tertua, apakah dia akan betah tinggal di keluarga Wijaya selama 3 tahun? Dalam 3 tahun ini, jangan banyak berpikir aneh. Dia sudah bagian dari kerabat keluarga Wijaya. Jangan memutar mata padanya. Andika telah mengalahkannya sebelumnya. Tuan tertua mana yang pernah kamu lihat memiliki temperamen yang tidak baik? Bersambung.